Beberapa waktu lalu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Kenapa ya? Rasanya aku sering menginginkan hal yang sama seperti orang lain. Orang lain ingin pekerjaan tertentu, aku ikut ingin itu. Orang lain mengejar target tertentu, aku juga ikut mengejarnya. Orang lain bilang itu tanda sukses. Jadi aku juga berpikir itu sukses. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Ketika beberapa hal itu akhirnya berhasil aku capai, rasanya justru tidak seperti yang aku bayangkan. Senang, memang, tapi hanya sebentar. Setelah itu, kembali kosong. Dan saat itu aku mulai bertanya lagi pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada yang salah dengan diriku? Kenapa aku mengejar banyak hal, tapi rasanya seperti tidak benar-benar menginginkannya? Kenapa aku berjalan jauh, tapi tidak benar-benar tahu kemana tujuannya? Pertanyaan itu terus muncul di kepala. Sampai suatu hari aku menemukan sebuah buku yang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Buku itu berjudul Start with Why, karya Simon Sinek. Buku ini tidak membahas cara cepat sukses, tidak juga berisi rumus bisnis yang rumit. Tapi buku ini menjelaskan satu pertanyaan penting yang sering sekali kita lewatkan, yaitu kenapa kita melakukan sesuatu, bukan sekedar apa yang kita lakukan atau cara kita melakukannya, tapi alasan dibalik semua itu. Sebelum kita membahas isi bukunya lebih jauh, aku ingin menyapa kamu dulu. Selamat datang di channel Buku Bekas. Di channel ini kita akan ngobrol santai tentang buku-buku yang punya ide menarik dan bisa mengubah cara kita melihat hidup. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita memahami buku Start with Why. Setelah membaca buku ini, aku mulai menyadari satu hal yang cukup mengejutkan. Ternyata, kebanyakan dari kita menjalani hidup dengan cara yang hampir sama. Kita memulai semuanya dari luar. Maksudnya seperti ini. Ketika menjelaskan sesuatu tentang diri kita, biasanya kita mulai dari apa yang kita lakukan. Misalnya, ketika seseorang bertanya tentang pekerjaan kita biasanya menjawab seperti ini. Aku bekerja di perusahaan teknologi, atau aku membuka usaha makanan. Semua jawaban itu menjelaskan satu hal, apa yang kita lakukan. Kadang kita juga menjelaskan bagaimana kita melakukannya. Misalnya, dengan cara tertentu, strategi tertentu, atau metode tertentu. Tapi jarang sekali kita benar-benar menjelaskan satu hal yang paling penting. Kenapa kita melakukan semua itu? Kenapa kita memilih jalan itu? Kenapa hal itu penting bagi kita? Dan tanpa kita sadari, banyak orang menjalani hidup seperti itu. Mereka tahu pekerjaan mereka. Mereka tahu aktivitas mereka setiap hari. Tapi ketika ditanya alasan yang paling dalam, jawabannya seringkali tidak benar-benar jelas. Bukan karena mereka tidak mampu menjawab, tapi karena pertanyaan itu jarang sekali ditanyakan. Padahal menurut Simon Sinek, disitulah letak perbedaannya. Orang-orang yang mampu menginspirasi banyak orang tidak memulai dari apa yang mereka lakukan. Mereka memulai dari alasan, dari keyakinan, dari sesuatu yang mereka percaya penting. Dan ketika seseorang berbicara dari tempat itu, orang lain bisa merasakannya, bukan hanya mendengarnya. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Setelah memahami ide sederhana dari buku ini, ada satu hal yang perlahan berubah dalam cara aku melihat banyak hal. Aku mulai sering bertanya satu pertanyaan kecil. Awalnya hanya sesekali, tapi lama-lama pertanyaan itu seperti menjadi kebiasaan. Aku mulai bertanya dalam hati, tapi bukan hanya tentang tujuan besar atau keputusan hidup. Justru, seringnya tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah benar-benar aku pikirkan. Kadang pertanyaannya sederhana sekali, mulai dari kenapa kupu-kupu bisa terbang dengan sayapnya yang begitu tipis, kenapa uang yang aku pegang rasanya cepat sekali habis, atau kenapa sesuatu terasa penting bagi seseorang, tapi bagi orang lain terasa biasa saja.
Bahkan, aku juga mulai bertanya tentang hal yang sedang aku lakukan saat itu. Kenapa buku ini terasa penting buatku? Kenapa aku tertarik untuk membaca? Atau kenapa ide di dalamnya terasa seperti sedang berbicara langsung kepadaku? Lama-lama aku menyadari satu hal. Semakin sering aku bertanya, semakin banyak hal yang sebelumnya terasa biasa saja mulai terlihat berbeda. Seolah ada banyak hal yang sebenarnya selalu ada di depan mata. Hanya saja sebelumnya aku tidak pernah benar-benar berhenti untuk mempertanyakannya. Dan ketika mulai melihat semua itu, aku juga mulai melihat diriku sendiri dengan lebih jujur. Kadang aku melakukan sesuatu bukan karena benar-benar ingin, tapi karena banyak orang juga melakukannya. Ada satu ide dari buku ini yang cukup mengubah cara aku melihat banyak hal. Kalimatnya sebenarnya sangat sederhana. Orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, mereka membeli kenapa kamu melakukannya. Coba bayangkan ketika kamu membeli sesuatu. Seringkali yang kamu beli bukan hanya barangnya, tapi ada sesuatu di baliknya. Mulai dari cerita, perasaan, atau alasan yang membuat barang itu terasa lebih berarti. Misalnya ketika seseorang membeli sepatu. Secara logika, sepatu hanyalah benda untuk melindungi kaki. Tapi bagi sebagian orang, sepatu tertentu bisa terasa seperti simbol semangat, simbol gaya hidup, atau bahkan simbol dari siapa mereka ingin terlihat. Hal yang sama juga terjadi dalam banyak hal di kehidupan. Ketika kita mengikuti seseorang, kita sebenarnya tidak hanya melihat apa yang orang itu lakukan. Kita merasakan sesuatu dari alasan di baliknya. Jika alasan itu terasa kuat dan jujur, orang lain bisa ikut tergerak. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka merasa terhubung. Dan disitulah ide besar dari buku ini mulai terasa masuk akal. Ketika seseorang memulai dari alasan yang jelas, orang lain akan lebih mudah percaya, lebih mudah memahami, dan lebih mudah merasa terhubung dengan apa yang ia lakukan. Simon Sinek memberikan contoh yang sangat kuat dalam bukunya, bukan dari dunia bisnis, tapi dari seorang tokoh yang mampu menggerakkan jutaan orang. Namanya Martin Luther King. Pada masa itu, Amerika sedang berada dalam masa yang penuh ketegangan. Banyak orang kulit hitam diperlakukan tidak adil, hak mereka dibatasi, kesempatan mereka juga tidak sama. Banyak orang sebenarnya sudah berbicara tentang perubahan, banyak aktivis yang menyuarakan keadilan, tapi ada sesuatu yang berbeda dari cara Martin Luther King berbicara. Ia tidak hanya menjelaskan rencana, ia tidak berdiri di depan orang banyak sambil mengatakan bahwa ia memiliki strategi yang sempurna. Ia juga tidak mengatakan bahwa ia memiliki solusi yang paling lengkap. Ia hanya mengatakan sesuatu yang sederhana. Aku punya mimpi. Kalimat itu sangat sederhana. Tapi ketika ia mengucapkannya, jutaan orang merasa sesuatu di dalam diri mereka tersentuh. Karena yang ia bagikan bukan sekadar rencana. Ia membagikan keyakinan. Ia membagikan harapan. Ia membagikan gambaran tentang masa depan yang ia percaya. Dan orang-orang yang mendengarnya merasa terhubung dengan mimpi itu. Mereka bukan hanya mendengar pidato. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Itulah yang membuat begitu banyak orang datang mendengarkan pidatonya. Bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka percaya pada alasan yang sama. Mereka percaya pada mimpi yang sama. Disitulah kita bisa melihat bagaimana kekuatan sebuah alasan bekerja. Ketika seseorang berbicara dari keyakinannya yang paling dalam, orang lain bisa merasakannya. Dan ketika banyak orang mulai percaya pada alasan yang sama, sesuatu yang besar bisa mulai bergerak. Setelah membaca semua penjelasan dalam buku ini, aku mulai menyadari satu hal. Menemukan alasan dalam hidup ternyata bukan sesuatu yang selalu langsung terlihat jelas. Tidak seperti jawaban di buku pelajaran. Tidak juga seperti rumus yang bisa langsung ditemukan dalam satu malam. Kadang alasannya justru muncul perlahan,
dari pengalaman, dari kegagalan, dari hal-hal yang pernah kita coba, dan kadang dari pertanyaan sederhana yang terus kita ulang. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa hal ini terasa penting? Kenapa aku terus kembali ke hal yang sama? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu lama-lama mulai membuka sesuatu. Kita mulai melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Apa yang sebenarnya kita pedulikan? Apa yang sebenarnya membuat kita bersemangat? Dan apa yang selama ini mungkin kita lakukan hanya karena mengikuti arah orang lain? Menemukan alasan hidup bukan berarti semuanya langsung menjadi mudah. Masalah tetap ada. Rasa ragu juga tetap muncul. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Arah langkah kita menjadi lebih jelas. Ketika seseorang tahu alasan dibalik apa yang ia lakukan, ia tidak mudah berhenti hanya karena keadaan sedang sulit. Karena yang ia kejar bukan hanya hasil, tapi sesuatu yang terasa lebih dalam dari itu. Mungkin kita perlu berhenti sebentar dan bertanya satu hal sederhana pada diri sendiri. Kenapa? Kenapa aku memulai? Kenapa aku ingin terus berjalan? Dan kenapa hal ini benar-benar penting bagiku? Ada satu pesan sederhana dari buku ini yang terasa sangat kuat. Jika kamu ingin menginspirasi orang lain, mulailah dari alasanmu. Jika kamu ingin membangun sesuatu yang bisa bertahan lama, mulailah dari alasanmu. Jika kamu ingin menjalani hidup dengan arah yang lebih jelas, mulailah dari alasanmu. Karena alasan yang kuat membuat orang percaya. Dan ketika orang percaya, mereka tidak hanya melihat dari luar, mereka merasa terhubung. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sama. Dari situlah orang tidak hanya mengikuti, tapi mereka ikut berjalan, bahkan ikut berjuang bersama. Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar banyak hal. Kita melihat orang lain pergi ke suatu arah, lalu kita ikut berlari ke arah yang sama. Tanpa sempat berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku memulai? Kenapa aku terus berjalan? Dan kenapa hal ini terasa penting dalam hidupku? Buku ini seperti mengingatkan kita untuk kembali pada pertanyaan sederhana itu. Mungkin jawabannya tidak selalu langsung ditemukan. Mungkin butuh waktu, mungkin juga butuh banyak pengalaman sebelum kita benar-benar memahaminya. Tapi ketika suatu hari kamu mulai menemukan alasan itu, langkahmu akan terasa berbeda. Jalan yang kamu lalui mungkin tetap tidak mudah, tapi setidaknya kamu tahu kemana kamu sedang berjalan. Dan itu membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Kalau kamu merasa cerita dari buku ini bermanfaat, coba bagikan video ini ke temanmu. Siapa tahu mereka juga sedang mencari alasan mereka sendiri. Dan kalau kamu penasaran ingin membaca bukunya secara lengkap, kamu bisa cek link bukunya di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di video buku berikutnya. Dan ingat, kadang jawaban yang paling penting dalam hidup bukan ada pada apa yang kita lakukan, tapi pada kenapa kita memulainya.